Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6 tercinta, bertemu lagi dengan saya Khairtanisa. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak pernah ada halangan suatu apapun. Baik, untuk pertemuan kali ini mata pelajaran kita yaitu fikih. Nah, tema kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang makanan halal dan makanan haram. Nah, kita akan membahasnya satu persatu terlebih dahulu. Kita akan membahas mengenai makanan halal. Sebelumnya, yaitu setiap manusia yang hidup itu pasti membutuhkan makanan dan minuman untuk melanjutkan hidupnya. Akan tetapi kita itu harus mengetahui dari mana asal muasal makanan yang kita makan. Nah, makanan yang kita makan itu halalkah atau haramkah? Kita harus mengetahuinya karena itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita, apalagi kita adalah seorang muslim. Baik, untuk itu kita akan belajar yang pertama mengenai dari pengertian dari makanan halal. Nah, pasti sudah tidak asing lagi tentang halal dan haramnya suatu makanan. Nah, kita di sini akan mempelajarinya. Yang pertama, pengertian dari halal. Nah, makanan dalam bahasa Arab itu artinya at'imah. Kata at'imah merupakan jamak dari kata to'am. Nah, to'am itu adalah makanan. Nah, sekarang garis besarnya secara kita mudah untuk mengingatnya yaitu segala sesuatu atau apa-apa yang bisa kita makan itu adalah makanan halal. Jadi tidak ada larangan. Nah, kalian untuk mudah mengingatnya itu antara haram dan halal. Kalaupun halal itu biasa kita ingat dengan diperbolehkan atau dibolehkan untuk dimakan. Kalau haram itu tidak diperbolehkan karena banyak sekali madaratnya atau bahayanya. Nah, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yakni wa qulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Jadi yang artinya dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Jadi sudah bisa dilihat dari firman Allah tersebut kita itu diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Nah, jadi makanan halal itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis makanan halal. Nah, di sini pada dasarnya segala sesuatu itu adalah diperbolehkan ataupun halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, makanan apa saja sih yang diperoleh dengan cara yang halal itu? Nah, di sini ada cara-caranya. Yang pertama, makanan diperoleh tidak dengan cara yang batil ataupun tidak sah. Jadi makanan yang kita makan itu misalkan dari hasil setiap harinya kita bekerja, kemudian kita mendapatkan gaji, kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan kita ataupun kita bisa membeli makanan. Kemudian untuk yang kedua yaitu tidak diperoleh dengan cara yang riba, sebagaimana kita itu mendapatkan makanan itu dengan cara yang baik. Nah, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal maka akan menghasilkan yang halal pula. Nah, jika mencarinya dengan cara yang tidak baik, tidak halal, maka yang kita makan juga tidak halal. Jadi daging yang tumbuh dalam diri kita itu adalah daging yang tidak baik, tidak halal tadi karena makanannya tidak halal. Kemudian cara memperoleh makanannya juga tidak halal. Maka dari itu kita harus berhati-hati sekali dalam hal ini karena itu akan mengalir dalam darah kita, akan mengalir dalam tubuh kita sepanjang hayat atau semasa kita hidup. Jadi hal ini harus kita perhatikan dan kita sebagai umat muslim harus sangat berhati-hati. Baik, untuk selanjutnya yang kedua, makanan yang halal dan baik menurut zatnya. Nah,
Tadi yang pertama makanan diperoleh dengan cara yang halal, cara-caranya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ini yaitu makanan yang halal dan baik menurut zatnya. Nah, jenis makanan yang halal dan baik menurut zatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua makanan itu baik. Nah, semua makanan itu baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Contohnya seperti buah-buahan yang sering kita makan, daging, terus kemudian nasi, itu adalah makanan yang halal. Kemudian yang kedua, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, semua makanan yang tidak mengandung madorot ataupun tidak mengandung bahaya. Nah, tidak membahayakan kesehatan kita ketika kita memakannya. Kemudian yang keempat, binatang yang hidup di dalam air, baik itu air laut maupun di air tawar. Baik, di sini selanjutnya kita akan belajar tentang jenis makanan yang halal, kemudian beserta contohnya. Untuk yang pertama yaitu semua rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya ya yang kita makan setiap harinya sayuran, buah-buahan, biji-bijian dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Untuk yang kedua, jenis makanan halal yang kedua yaitu hewan darat yang halal. Misalkan kayak binatang ternak, kayak kambing, sapi, ayam yang sering dan mudah kita jumpai itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu binatang laut. Nah, termasuk semua binatang yang hidupnya itu di dalam laut, mungkin air tawar ataupun yang lain sebagainya, misalkan kayak ikan, udang, cumi-cumi dan yang lain sebagainya yang mana ia hidupnya di dalam laut. Kemudian untuk yang keempat yaitu jenis unggas ataupun burung. Biasanya ya seperti kayak burung dara ataupun ayam itik itu halal. Kemudian yang terakhir jenis makanan yang halal yang terakhir yaitu hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang yang telah terdidik untuk berburu. Misalkan kayak rusa, ayam hutan, kelinci itu halal kita makan. Baik, itu tadi adalah jenis makanan halal beserta contohnya, dan kita tadi sudah membahas sedikit tentang cara memperoleh makanan yang halal. Baik anak-anak, sekali lagi Bu Nisa ingatkan untuk kalian semua ini harus diperhatikan dari mana asal muasal makanan itu, kemudian yang kita makan itu bagaimana, itu akan berpengaruh sekali di dalam tubuh kita. Jadi darah yang mengalir dalam tubuh kita itu usahakan makanan yang halal. Baik, itu saja dari Bu Nisa. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat dan anak-anak mudah sekali untuk memahaminya. Baik, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari Bu Nisa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.